Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Reza, yang saat sedang mencari rumput untuk ternak kambingnya, secara tak terduga menemukan seorang wanita hamil bernama Rani yang tergeletak pingsan di kebunnya, dan penemuan itu akan merubah hidup Reza selamanya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Langit sore itu berwarna kelabu pekat, seolah kanvas raksasa yang tumpah oleh ket kesedihan. Awan-awan berat menggantung rendah, menekan udara hingga terasa sesak dan lembab. Bagi Reza, pemuda berusia 25 tahun itu, langit tersebut adalah cerminan dari kehidupannya sendiri, monoton, tanpa warna, dan syarat akan beban yang tak terucapkan. Setiap harinya adalah pengulangan dari hari kemarin. Bangun sebelum kokok ayam jantan terakhir, mengambil air wudhu dalam dingin yang menggigit, lalu sholat di atas sajadah tipis yang warnanya telah memudar. Setelah itu, tak ada lagi tujuan selain sebilah ari tajam dan sebuah karung goni usang yang setia menemaninya menyusuri pematang sawah dan tepian hutan. Kambing-kambingnya adalah satu-satunya alasan ia bertahan. 10 ekor kambing di kandang belakang gubuk reotnya adalah warisan sekaligus tanggung jawab. Mereka adalah keluarga yang tak bisa bicara, teman yang hanya bisa mengembik. Namun tatapan mata mereka yang polos selalu berhasil mengusir sedikit rasa sepi yang seringkali datang untuk mencekiknya di malam hari. Ia mengenal mereka satu persatu. Ada si belang yang paling rakus, si jantan yang gagah, dan bunting, induk kambing yang perutnya mulai membesar, yang selalu ia perlakukan dengan lebih istimewa. Hari itu, langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Rumput di tempat biasa sudah mulai menipis, memaksanya untuk berjalan lebih jauh ke dalam kebun pisang di belakang tanah warisannya. Kebun itu liar dan tak terawat, peninggalan masa jaya orang tuanya sebelum mereka berpulang satu persatu, meninggalkannya sendirian di dunia ini. Di antara pepohonan pisang yang tumbuh rapat, rumput liar justru berpesta pora, hijau dan segar. Aroma tanah basah dan daun-daun yang membusuk menguar, menjadi parfum khas kesendiriannya. Reza mulai bekerja. Gerakan tangannya menyabit rumput sudah seperti tarian yang dihafal di luar kepala. Ritmis, efisien, tanpa gairah. Suara sabetan aritnya yang memotong batang-batang rumput menjadi satu-satunya musik yang menemaninya. Keringat mulai membasahi kaos oblongnya yang lusuh, namun ia tak peduli. Pikirannya melayang, membayangkan betapa bahagianya kambing-kambingnya nanti menyantap rumput segar ini. Sebuah kebahagiaan sederhana yang menjadi sumber kekuatannya. Saat karungnya hampir terisi separuh, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di bawah rumpun pisang kipas yang paling lebat, di antara tumpukan pelepah kering dan daun-daun layu, ada gundukan berwarna kusam yang seharusnya tidak berada di sana. Bukan warna tanah, bukan pula warna daun. Itu adalah warna daster lusuh yang dikenakan oleh sesosok tubuh manusia. Jantung Reza seketika berhenti berdetak sejenak, sebelum kemudian berpacu dengan liar. Rasa takut yang dingin merayap di punggungnya. Siapa? Apa yang terjadi? Ia menggenggam gagang aritnya lebih erat, seolah benda itu bisa melindunginya dari mara bahaya yang tak ia ketahui. Dengan langkah yang diperlambat dan penuh kewaspadaan, ia mendekat. Semakin dekat, semakin jelas sosok itu. Seorang wanita, terbaring miring, tak bergerak sama sekali. Wajahnya yang terlihat dari samping begitu pucat, nyaris seputih kapas, kontras dengan tanah coklat di bawahnya. Bibirnya kering dan pecah-pecah, tanda dehidrasi yang parah. Namun, yang paling membuat seluruh tubuh Reza membeku adalah pemandangan perut wanita itu. Perut itu membuncit besar, menonjol dengan jelas di balik kain daster tipisnya. Ia sedang hamil tua. Seketika, rasa takut yang tadi mencengkeramnya menguap, digantikan oleh gelombang iba yang begitu kuat hingga terasa menyakitkan. Siapa wanita malang ini? Siapa tega meninggalkannya sendirian di tengah kebun terpencil dalam kondisi seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat tanpa jawaban. Tak ada waktu untuk berpikir. Yang ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Reza meletakkan arit dan karungnya begitu saja. Ia berjongkok, mencoba menyentuh lengan wanita itu. Ding! Dengan segenap tenaga yang ia miliki, ia menyelipkan lengannya di bawah leher dan lutut wanita itu. Tubuh itu terasa ringkih, namun bobotnya terasa berat, seolah membawa serta beban penderitaan dan satu nyawa tak berdosa di dalam rahimnya. Dengan napas yang terengah-engah dan otot yang menegang, Reza mengangkatnya. Langkahnya terseok-seok menyusuri jalan setapak kembali ke gubuknya. Dunia di sekelilingnya seolah lenyap. Tak ada lagi langit kelabu, tak ada lagi aroma tanah basah. Yang ada hanyalah beban di lengannya dan degup jantungnya yang bergemuruh.
Ia membaringkan wanita itu dengan hati-hati di atas satu-satunya dipan miliknya, sebuah dipan bambu beralas tikar pandan yang keras. Ia menyelimutinya dengan sarung satu-satunya yang masih layak pakai. Reza duduk termangu di lantai tanah yang dingin, menatap wajah asing yang terlelap dalam pingsannya itu. Di bawah cahaya temaram yang masuk dari celah dinding bambu, ia bisa melihat jejak air mata kering di pipinya. Malam mulai turun, dan Reza merasakan sebuah kesedihan baru meresap ke dalam gubuknya. Kesedihan yang bukan miliknya, namun terasa begitu nyata dan menyesakkan dada. Malam merayap masuk melalui celah-celah dinding bambu, membawa serta hawa dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Di luar, paduan suara jangkrik dan serangga malam lainnya terdengar riuh, namun di dalam gubuk kecil itu, keheningan terasa begitu pekat dan berat. Reza hanya duduk di lantai tanah yang dingin, menyandarkan punggungnya pada tiang yang rapuh. Lampu minyak kecil di sudut ruangan berkelip-kelip, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari dengan gelisah, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ia tidak tidur. Matanya terus tertuju pada sosok wanita di atas dipan. Napasnya yang teratur dan lemah menjadi satu-satunya penanda bahwa ia masih ada di sana. Menjelang tengah malam, di saat keheningan mencapai puncaknya, wanita itu mulai bergerak. Sebuah lenguhan pelan lolos dari bibirnya. Matanya mengerjap beberapa kali, kelopaknya terasa berat seolah dilem. Pandangannya yang kabur perlahan-lahan mulai fokus, menangkap atap rumbia yang rendah dan gelap, lalu dinding anyaman bambu yang asing. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak, terlalu lemah dan sakit. Saat itulah matanya bertemu dengan tatapan Reza yang duduk dalam remang-remang. "Aku di mana?" Suaranya keluar seperti bisikan serak, nyaris tak terdengar. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. "Mbak tenang saja. Mbak aman di sini, di gubuk saya," jawab Reza dengan suara yang ia usahakan setenang mungkin, tak ingin menakutinya. Ia beringsut sedikit lebih dekat dan menyodorkan segelas air putih. "Saya menemukan Mbak pingsan di kebun tadi sore." Wanita itu menatap Reza, lalu ke gelas air, lalu ke sekelilingnya. Kesadaran akan situasinya menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia tidak tahu di mana ia berada, sendirian di gubuk orang asing. Wajahnya mulai memucat, dan matanya yang sayu kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Alih-alih menerima air itu, ia justru memalingkan wajahnya. Bahunya mulai bergetar. Isak tangis yang semula tertahan akhirnya pecah. Bukan tangisan biasa, melainkan tangisan yang memilukan, sebuah luapan dari tumpukan rasa sakit, malu, dan kehancuran yang sudah terlalu lama ia pendam. Reza hanya diam, memberinya ruang. Ia tahu, tangisan itu adalah badai yang harus dilewati. Ia meletakkan gelas air di samping dipan dan kembali ke tempatnya, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, tangisan wanita itu mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Dengan suara yang masih bergetar hebat, ia mulai berbicara, tatapannya kosong menembus dinding di hadapannya. "Namaku Rani," ujarnya lirih. Ia menarik selimut itu lebih erat, seolah ingin menyembunyikan dirinya dan aib di dalam perutnya dari dunia. Maafkan aku sudah merepotkan. Aku ini perempuan kotor, Mas." Kata kotor itu diucapkannya dengan kebencian yang mendalam pada dirinya sendiri. Reza hanya mendengarkan, tak menyela. Ia bisa merasakan ada sebuah cerita pahit di balik kata-kata itu. "Sebelum aku seperti ini, sebelum aku hamil," lanjut Rani, setiap kata terasa seperti duri yang harus ia cabut dari tenggorokannya. "Aku sebenarnya masih sekolah SMA. Aku punya pacar. Aku pikir dia segalanya. Aku bodoh, aku begitu naif dan buta oleh cinta. Aku memberikan semua yang aku punya untuk dia." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Termasuk kehormatanku. Tapi, setelah dia tahu aku hamil, dia berubah. Dia bilang ini kesalahanku. Lalu dia menghilang begitu saja, Mas. Menghilang seolah aku ini sampah yang tidak pernah ada." Air mata kembali mengalir deras di pipinya. "Aku malu. Aku berhenti sekolah. Di rumah, semuanya terasa seperti neraka. Ayah dan ibu, tatapan mereka seperti pisau yang mengiris hatiku setiap hari. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi obrolan ringan. Hanya ada kebisuan yang dingin dan bisik-bisik tetangga yang sampai ke telinga. Aku merasa seperti aib yang berjalan. Sampai kehamilanku memasuki bulan ke-8, aku sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Mereka sepertinya sudah tidak peduli, sudah lelah dengan kehadiranku." Tadi pagi, napas Rani tersengal,
Aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya terus berjalan, dan berjalan berharap bumi menelanku. Sampai akhirnya aku tidak kuat lagi, dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sini. Cerita itu menggantung di udara, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih berat dari sebelumnya. Gubuk kecil itu kini terasa sesak oleh kepedihan Rani. Reza menatapnya, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan empati yang dalam. Yang ia lihat bukanlah perempuan kotor. Yang ia lihat adalah seorang anak yang dipaksa dewasa oleh kejamnya keadaan, seorang korban yang dikhianati, dan seorang calon ibu yang bertarung sendirian demi kehidupan di dalam kandungannya. Kamu tidak kotor, Rani, ucap Reza akhirnya. Suaranya pelan namun terdengar begitu tegas dan tulus di tengah keheningan itu. Kamu hanya sedang diuji dengan sangat berat. Tinggallah di sini untuk sementara. Setidaknya sampai bayimu lahir. Gubukku memang kecil dan tidak layak, tapi cukup untuk kita berteduh dari hujan. Rani mengangkat wajahnya, menatap Reza dengan mata basahnya. Ia melihat ketulusan yang murni di mata pemuda itu, sebuah kebaikan yang tak pernah ia duga akan ia temukan dari orang asing. Di tengah kegelapan hidupnya yang tak berujung, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah cahaya. 1 bulan berlalu, bukan dalam hitungan hari, melainkan dalam ritme baru yang tercipta di gubuk kecil itu. Pagi tak lagi hanya milik Reza dan kesunyiannya. Aroma singkong rebus atau bubur encer yang dimasak Reza di atas tungku sederhana kini menjadi penanda dimulainya hari mereka. Kehadiran Rani mengubah ruang sempit itu. Ia tak banyak bicara, bayang-bayang masa lalunya masih seringkali membuat tatapannya kosong. Namun, tangannya tak pernah diam. Dengan perutnya yang kian membesar dan gerakannya yang melambat, ia akan melipat pakaian kering, menyapu lantai tanah dengan sapu lidi, atau sekadar duduk di ambang pintu, menatap kambing-kambing Reza dengan pandangan yang sulit diartikan. Mereka membangun sebuah komunikasi tanpa kata. Reza mengerti kapan Rani butuh sendiri, dan Rani mengerti saat Reza lelah setelah seharian mencari rumput. Di antara keheningan yang canggung itu, benih-benih kepedulian tulus mulai tumbuh, disirami oleh rasa saling membutuhkan. Reza tidak lagi merasa gubuknya adalah penjara kesepian, kini gubuk itu adalah sebuah tempat berlindung. Anehnya, seolah alam ikut merestui kehadiran jiwa baru di gubuk itu, rezeki Reza mengalir tanpa diduga. Satu persatu, induk kambingnya mulai melahirkan. Kandang kayu di belakang gubuk yang tadinya hanya diisi 10 ekor, kini mulai ramai oleh suara embikan mungil dan tingkah lincah anak-anak kambing yang sehat. Reza sering tersenyum sendiri melihatnya. Ia percaya ini adalah pertanda baik, sebuah berkah yang datang bersamaan dengan kehadiran Rani dan calon bayinya. Setiap kali ia menjual seekor anak kambing ke pasar, ia akan pulang membawa beras yang lebih baik atau beberapa potong ikan asin untuk mereka makan. Hingga pada suatu malam yang pekat, saat angin bertiup kencang dan langit mulai menumpahkan airnya dengan deras. Hujan turun seperti dicurahkan, diiringi gelegar guntur yang membuat dinding bambu gubuk itu bergetar. Di tengah badai itulah, Rani mulai merasakan sakit yang melilit perutnya. Awalnya hanya rintihan pelan, namun tak lama kemudian berubah menjadi pekikan tertahan saat gelombang kontraksi yang hebat menghantamnya. Kepala Reza terasa kosong. Panik mencengkeramnya dengan dingin. Bidan desa tinggal di seberang sungai, dan dengan hujan badai seperti ini, mustahil untuk meminta pertolongan. Mereka terisolasi, terperangkap di dalam gubuk kecil di tengah amukan alam. Namun, saat melihat wajah Rani yang pucat pasi dibasahi keringat dingin, sebuah kekuatan baru muncul dari dalam diri Reza. Ketakutannya ditelan oleh rasa tanggung jawab yang besar. Ia teringat si Bunting, induk kambing kesayangannya yang melahirkan minggu lalu. Ia melihat perjuangannya, dan nalurinya sebagai penggembala kini mengambil alih. Dengan sigap, ia merebus air di atas tungku hingga mendidih. Ia merobek sarung bersihnya menjadi beberapa helai kain. Ia kembali ke sisi Rani, menggenggam tangannya yang dingin dan basah. "Kamu kuat, Rani. Kamu pasti bisa," bisiknya berulang kali, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi saksi bisu sebuah perjuangan yang luar biasa. Di dalam gubuk yang hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang-goyang, diiringi musik badai yang dahsyat, Reza menuntun Rani melewati proses persalinan. Ia menyeka keringat di keningnya, membisikkan kata-kata penyemangat, dan memegang tangannya erat-erat saat Rani mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Tepat saat semburat fajar pertama mulai mengintip malu-malu dari ufuk timur dan suara hujan mulai mereda, perjuangan itu mencapai puncaknya. Setelah sebuah teriakan panjang, keheningan yang menegangkan menyelimuti gubuk itu sejenak. Lalu, keheningan itu pecah oleh suara yang paling indah yang pernah Reza dengar,
Tangis pertama seorang bayi. Nyaring, kuat, dan penuh gairah hidup. Dengan tangan yang gemetar hebat, Reza menerima bayi laki-laki mungil yang kemerahan itu. Ia membersihkannya dengan kain hangat, lalu menyelimutinya dengan kain sarung terbersih yang ia punya. Ia membawanya ke sisi Rani, yang terbaring lemas dengan senyum paling tulus yang pernah Reza lihat di wajahnya yang pucat. Saat Rani menerima putranya dalam dekapannya, air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang murni. Reza berdiri mematung menatap mereka berdua, ibu dan anak. Hatinya yang selama ini kosong dan sunyi, kini terasa penuh sesak oleh kehangatan dan keharuan. Kesunyian di hatinya telah lenyap, tergantikan oleh tangis kehidupan yang baru saja dimulai di dalam gubuknya. Gubuk itu tak lagi sunyi. Ruang yang dulu hanya diisi oleh desah napas Reza dan keheningan malam, kini telah hidup. Tangisan si kecil di tengah malam yang membangunkan mereka berdua, celotehnya yang belum berbentuk di pagi hari, dan tawanya yang renyah saat Reza menggodanya dengan sehelai daun menjadi musik baru dalam kehidupan mereka. Reza memberinya nama, Arka, yang berarti cahaya atau matahari. Sebuah nama yang terasa pas, karena kehadiran bayi itu benar-benar menjadi penerang di tengah sisa-sisa kegelapan masa lalu mereka. Kehadiran Arka menyuntikkan semangat yang berlipat ganda ke dalam diri Reza. Ia bukan lagi sekadar bekerja untuk bertahan hidup, ia bekerja untuk membangun sebuah masa depan. Fajar belum lagi menyingsing, Reza sudah berada di kandang, membersihkannya, dan memastikan kambing-kambingnya sehat. Ia mencari rumput dengan energi yang tak pernah ia miliki sebelumnya, menjelajahi lereng-lereng bukit yang lebih jauh untuk mendapatkan rumput terbaik. Kambing-kambingnya tumbuh subur, gemuk, dan sehat, seolah ikut merasakan kebahagiaan tuannya. Pasar kecamatan menjadi tujuannya setiap minggu. Ia tak lagi hanya menjual 1 atau 2 ekor anak kambing, tetapi kadang 3 atau 4 sekaligus. Namanya mulai dikenal sebagai peternak muda yang ulet dan jujur. Uang yang terkumpul di dalam kaleng biskuit tua di bawah dipan mulai terasa berat. Pertama-tama, ia gunakan untuk membeli susu formula, pakaian bayi yang layak, dan makanan yang lebih bergizi untuk Rani. Kemudian, saat tabungannya semakin banyak, ia mulai membeli material bangunan. Tumpukan papan kayu, beberapa sak semen, dan genteng merah yang berkilauan di bawah sinar matahari mulai menghiasi halaman depan gubuk mereka, menjadi monumen bisu dari kerja keras dan harapan. Suatu sore, saat senja melukis langit dengan warna jingga dan emas yang hangat, mereka duduk di beranda gubuk yang reyot. Arka tertidur pulas di dalam ayunan kain yang diikat di antara 2 tiang. Rani sedang menyulam sebuah baju kecil, sementara Reza menatap wajahnya yang kini lebih berisi dan sering dihiasi senyuman. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Rani," panggilnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Rani mengangkat wajahnya, menatap Reza dengan sorot mata yang teduh. "Iya, Mas." "Lihatlah Arka," kata Reza sambil menunjuk ke arah ayunan. "Dia tumbuh begitu cepat. Sebentar lagi dia akan bisa berlari. Dia akan bertanya siapa ayahnya." Reza berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rani. "Anak ini butuh seorang ayah, Rani. Ia butuh nama keluarga yang sah di belakang namanya. Dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, perlindungan, dan status yang terhormat." Hati Reza berdebar kencang. "Aku tahu aku mungkin bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang penggembala kambing dengan gubuk reyot. Aku tidak bisa menawarkan kemewahan. Tapi aku bisa menawarkan seluruh hidupku, kesetiaanku, dan pundakku untukmu bersandar. Aku ingin memberimu dan Arka sebuah keluarga yang utuh. Rani, maukah kamu menikah denganku?" Rani terdiam membeku. Jarum di tangannya berhenti bergerak. Ia menatap Reza, pria yang telah memungutnya dari titik terendah dalam hidupnya, yang merawatnya tanpa pamrih, yang menerima masa lalunya tanpa menghakimi, dan yang mencintai putranya seolah darah dagingnya sendiri. Matanya perlahan berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata keharuan yang meluap dari hati yang telah sembuh. Tanpa suara, ia mengangguk dengan kuat, membiarkan air matanya jatuh membasahi pipinya. "Iya, Mas. Aku mau." Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat sederhana beberapa minggu kemudian. Hanya dihadiri oleh Pak RT sebagai wali hakim dan beberapa tetangga terdekat yang menjadi saksi. Tak ada pelaminan megah atau pesta meriah. Namun, saat Reza dengan suara mantap dan lantang mengucapkan ijab kabul di dalam gubuk kecil mereka, kalimat itu terasa begitu sakral dan agung, mengikat 2 jiwa yang terluka menjadi satu keluarga yang sah di mata Tuhan. Waktu terus bergulir,
mengubah segalanya. Reza, dengan keuletannya, kini telah menjadi juragan kambing yang disegani di desanya. Tumpukan material bangunan itu perlahan berubah bentuk. Gubuk reot mereka telah menjelma menjadi sebuah rumah sederhana namun kokoh berdinding bata, dengan jendela-jendela kaca yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Di halaman yang dulu gersang, kini tumbuh beberapa pohon buah dan bunga-bunga yang dirawat Rani. Reza berdiri di teras rumah barunya, merangkul bahu Rani yang bersandar nyaman di dadanya. Mereka memandang Arka yang kini sudah berusia 3 tahun, berlari-larian dengan tawa riang, mengejar anak-anak kambing di halaman. Reza teringat hari itu, hari di mana ia menemukan Rani tergeletak tak berdaya di bawah pohon pisang dengan langit kelabu sebagai saksinya. Siapa sangka, kesedihan dan keputusasaan yang ia temukan di kebunnya ternyata adalah benih dari kebahagiaan terbesarnya. Mereka telah membangun istana mereka sendiri, bukan dari emas dan permata, tetapi dari puing-puing masa lalu yang kelam, yang disatukan oleh ketulusan, kerja keras, dan cinta. Demikianlah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Fajar yang tak sengaja menabrak seorang wanita, yang mengakibatkan wanita cantik tersebut kehilangan seluruh ingatannya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Langit Jakarta sore itu berwarna timah, berat dan muram, seolah memantulkan kelelahan yang mengkristal di setiap sendi tubuh Fajar. 8 jam terasa seperti selamanya, 8 jam berdiri, mengulang kalimat, "Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja," dengan senyum yang dipaksakan hingga pipinya terasa kaku. Gema mesin pemindai barang dan suara pendingin minuman seolah masih berdengung di telinganya, sebuah lagu latar yang monoton untuk kehidupannya yang juga tak banyak berubah. Punggungnya pegal, kakinya terasa seperti jeli, dan satu-satunya hal yang menopangnya adalah bayangan kasur kapuk tipis di kamar kosnya yang sempit. Ia memutar kunci kontak si Bejo, motor bebeknya yang setia namun sudah dimakan usia. Suaranya yang serak dan batuk-batuk saat dinyalakan adalah cerminan dari kondisi keuangan pemiliknya. Sambil membelah kepadatan lalu lintas yang mulai menggila, gerimis tipis mulai turun membasahi jaketnya. Tetesan air itu terasa dingin, namun tak sedingin kecemasan yang kerap menyergap hatinya setiap kali teringat panggilan telepon dari ibunya di kampung pagi tadi. Suara batuk ibu yang tertahan di seberang telepon menjadi pengingat abadi bahwa biaya berobat tak bisa ditunda lagi. Namun, gajinya sebagai karyawan minimarket hanya seperti air yang mencoba mengisi ember bocor, selalu habis sebelum sempat penuh, tersedot oleh biaya sewa kos, makan, dan kebutuhan hidup di ibu kota yang tak kenal ampun. Pikiran Fajar melayang, berhitung dan merancang, mencoba mencari celah untuk menyisihkan beberapa lembar ratusan ribu. Haruskah ia makan nasi dengan garam saja minggu depan? Atau mencari pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek di malam hari? Lamunannya membuat fokusnya sedikit goyah. Kaca helmnya yang sudah baret mulai diburamkan oleh rintik hujan yang semakin deras, mengubah lampu-lampu kota menjadi pendaran cahaya yang kabur. Di sebuah persimpangan yang lengang di kawasan perumahan yang tenang, saat Fajar hendak mengambil belokan ke arah jalan pintas menuju kosnya, tragedi itu terjadi. Dari balik sebuah mobil yang terparkir, sesosok wanita tiba-tiba melangkah ke tengah jalan. Ia tidak berlari, namun langkahnya cepat dan tergesa-gesa, seolah dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Wanita itu begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang basah oleh hujan, namun auranya memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Wajahnya yang cantik terlihat pucat dan cemas, matanya menatap lurus ke depan, tak menoleh ke kiri atau kanan. Fajar tersentak dari lamunannya. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. "Mbak, awas!" teriaknya refleks, namun suaranya tertelan oleh deru hujan. Ia menarik tuas rem depan dan menginjak rem belakang sekuat yang ia bisa. Terdengar decitan ban yang memekik pilu, beradu dengan aspal basah dalam upaya putus asa untuk berhenti. Tapi semuanya sudah terlambat. Bunyi gedebuk tumpul dan memilukan itu akan selamanya terngiang di benak Fajar. Motornya oleng hebat, hampir membuatnya terpelanting, namun entah bagaimana ia berhasil menjaga keseimbangan. Tubuhnya bergetar hebat. Di depannya, hanya beberapa senti dari roda depan si Bejo, wanita anggun itu tergeletak tak bergerak di atas jalanan yang dingin dan basah. Tas kecilnya terlepas dari genggamannya, isinya berhamburan. Untuk sesaat, dunia Fajar senyap. Kepanikan murni yang dingin menjalari seluruh tubuhnya, melumpuhkan akal sehatnya. "Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan?" bisiknya pada diri sendiri. Beberapa warga yang sedang berteduh mulai berlari mendekat. Rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya seperti palu godam. Ini salahnya.
Semua ini adalah kesalahannya. Tanpa pikir panjang lagi, didorong oleh adrenalin dan rasa tanggung jawab yang mencekik, Fajar melompat dari motornya. "Mbak, Mbak, bangun, Mbak!" serunya. Suaranya bergetar hebat saat ia berlutut di samping wanita itu. Dengan bantuan beberapa orang, ia mengangkat tubuh ringkih itu dan membawanya ke klinik terdekat yang ditunjukkan warga. Ia merogoh dompetnya, menyerahkan hampir seluruh sisa gajinya untuk biaya pemeriksaan awal tanpa berpikir dua kali. Berjam-jam terasa seperti seabad saat ia menunggu di koridor klinik yang berbau antiseptik. Setiap kali pintu ruang periksa terbuka, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, seorang dokter parubaya keluar dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Keluarga pasien?" tanya dokter itu. Saya yang membawanya, Dok." "Saya yang tidak sengaja menabraknya," aku Fajar dengan suara lirih. Dokter itu menghela napas. Secara fisik, tidak ada luka dalam yang serius. Hanya beberapa lecet dan memar. Tapi benturan di kepalanya cukup keras. Saat siuman beberapa menit yang lalu, pasien tampak sangat kebingungan. "Kami sudah bertanya, tapi ia tidak bisa mengingat apa-apa. Namanya, alamatnya, siapa dirinya, memorinya kosong. Ia mengalami amnesia retrograd akibat trauma." Dunia Fajar seakan runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Amnesia. Wanita cantik ini kehilangan seluruh identitasnya karena kecerobohannya. Petugas klinik pun sudah memeriksa tasnya. Tidak ada KTP, SIM, atau kartu identitas apapun. Hanya ada sebuah lipstik dari merek yang Fajar tahu sangat mahal dan sebuah kunci mobil mewah dengan logo yang tak ia kenali. Fajar diizinkan masuk untuk melihatnya. Wanita itu duduk di tepi ranjang. Matanya yang indah dan sendu menatap kosong ke sekeliling dengan tatapan bingung dan ketakutan, seperti anak kecil yang tersesat di tengah pasar yang ramai. Melihat kerapuhan itu, melihat hasil dari kelalaiannya, sebuah beban tanggung jawab yang luar biasa berat kini menekan pundak Fajar yang sudah lelah. Ia tidak mungkin meninggalkannya di sini sendirian, tanpa nama dan tanpa tujuan. Malam itu, di bawah lampu klinik yang steril dan dingin, Fajar membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia akan merawat wanita tanpa nama ini sampai ingatannya kembali, apapun risikonya. Membawa seorang wanita asing ke kamar kosnya yang berukuran 4x4 meter adalah hal paling gila yang pernah Fajar lakukan. Udara di dalam ruangan terasa semakin pengap dan sesak dengan kehadiran orang baru. Wanita itu hanya diam, langkahnya ragu-ragu saat memasuki dunia Fajar yang sempit, sebuah dunia yang hanya dibatasi oleh dinding triplek, sebuah lemari plastik, dan kipas angin yang berderit lelah. Ia duduk di tepi kasur kapuk tipis di lantai, memeluk lututnya, tatapannya menyiratkan kebingungan yang mendalam. Fajar menelan ludah, rasa bersalah dan canggung bercampur aduk. "Maaf, tempatnya cuma begini," ujarnya pelan. Wanita itu hanya menatapnya, tidak dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan kepasrahan total. Melihat wajahnya yang ayu rupawan namun diliputi kabut kebingungan, sebuah nama terlintas begitu saja di benak Fajar. Aku akan panggil kamu Ayu. Ya? Sampai kamu ingat nama aslimu." Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, seolah menerima identitas sementara yang diberikan oleh penyelamat sekaligus penyebab kemalangannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali. Pagi hari, Fajar akan bangun lebih awal, memasak sarapan paling sederhana yang ia bisa, terkadang nasi hangat dengan telur ceplok dan kecap manis, terkadang hanya semangkuk mie instan yang uapnya mereka hirup bersama dalam diam. Sebelum berangkat kerja, dengan berat hati, Fajar harus mengunci pintu dari luar. "Aku cuma sebentar, Yu. Nanti sore aku pulang bawa makanan enak," janjinya setiap pagi lewat celah pintu. Ia selalu berpesan pada ibu kos yang baik hati untuk sesekali menengok Ayu. Setiap detik di tempat kerja, pikirannya tak pernah tenang, membayangkan Ayu sendirian di kamar yang asing itu. Namun, setiap kali ia pulang dengan tubuh lelah dan membawa sebungkus nasi warteg, hatinya selalu menghangat. Ia akan menemukan Ayu persis di tempat ia meninggalkannya, duduk di dekat jendela, menatap dunia luar yang tak ia kenali. Tapi begitu melihat Fajar, matanya yang sendu akan sedikit berbinar, seolah Fajar adalah satu-satunya pelabuhan yang ia kenal di tengah lautan kebingungan yang luas. Di tengah kesederhanaan dan keprihatinan itulah, sesuatu yang ajaib mulai tumbuh. Fajar, yang selama ini menjalani hidup dalam kesendirian yang sunyi, mulai menemukan warna. Ia terharu saat melihat Ayu bisa tertawa lepas hanya karena cerita lucunya tentang seorang pelanggan yang salah mengambil barang. Ia merasa seperti pahlawan paling hebat di dunia saat bisa menyisihkan sedikit uang untuk membelikan es krim coklat, dan melihat mata Ayu berbinar penuh kebahagiaan murni, kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ayu, di sisi lain,
menemukan rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Di dunia yang kosong dalam ingatannya, Fajar adalah satu-satunya pilar. Caranya berbicara yang lembut, caranya memastikan Ayu sudah makan, dan caranya menatapnya dengan penuh kesabaran, semua terasa begitu tulus dan nyata. Puncak dari keintiman mereka yang tak terucapkan terjadi pada suatu malam yang basah. Hujan deras mengguyur Jakarta, diiringi petir yang sesekali menyambar. Tiba-tiba, jepret. Listrik padam, menelan kamar sempit itu dalam kegelapan total. Fajar segera meraba-raba mencari lilin dan korek api. Dalam cahaya lilin yang bergoyang, ia melihat bahu Ayu bergetar. Ia menangis dalam diam. "Ayu, kamu kenapa?" tanya Fajar cemas, mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku takut, Jar," isak Ayu pelan, suaranya pecah. "Di dalam kepalaku gelap. Sama seperti di luar sini. Aku bahkan tidak tahu wajah orang tuaku. Aku merasa seperti hantu yang menumpang di tubuh ini." Hati Fajar teriris mendengarnya. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari Ayu yang dingin dan gemetar. Sebuah sentuhan sederhana, namun syarat akan makna. "Kamu nggak sendirian, Yu," bisik Fajar, suaranya dalam dan menenangkan. "Ada aku di sini. Di kepalamu mungkin gelap, tapi di sini, di kamar ini, aku nggak akan biarkan kamu sendirian dalam gelap. Aku janji." Ayu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Fajar lekat-lekat. Cahaya lilin yang hangat menari-nari di matanya. Tanpa sadar, ia menyandarkan kepalanya yang terasa berat di bahu Fajar yang kokoh. "Jangan tinggalin aku, ya, Jar?" pintanya dengan suara bergetar. "Nggak akan pernah," jawab Fajar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Ayu bisa mendengarnya. Ia membiarkan Ayu bersandar di bahunya, merasakan kehangatan dan beban wanita itu sekaligus. Malam itu, di tengah badai dan kegelapan, di dalam kamar kos sempit yang menjadi saksi bisu, dua hati yang terluka menemukan pelipur laras satu sama lain. Fajar telah jatuh cinta, bukan pada wanita korban kecelakaan, tapi pada Ayu, jiwa rapuh yang memberinya tujuan dan kehangatan di tengah hidupnya yang keras. Kebahagiaan sederhana yang dibangun Fajar dan Ayu di dalam kamar sempit itu ternyata rapuh seperti kaca. Retakan pertama muncul pada suatu akhir pekan yang cerah. Fajar, yang sedang libur kerja, memberanikan diri mengajak Ayu berjalan-jalan di sekitar taman kota, sekadar untuk menghirup udara segar. Di perjalanan pulang, mereka melewati sebuah area pertokoan elit yang memajang etalase-etalase mewah. Langkah Ayu tiba-tiba terhenti di depan sebuah dealer mobil. Matanya terpaku pada sebuah sedan hitam legam yang dipajang di balik kaca, berkilauan di bawah sinar matahari. "Kenapa, Yu?" tanya Fajar, mengikuti arah pandangannya. Ayu tidak menjawab. Tangannya tanpa sadar mencengkeram lengan Fajar erat, buku-buku jarinya memutih. Aku kenal mobil itu," gumamnya, keningnya berkerut dalam, seolah sedang berusaha menarik sesuatu dari jurang ingatan yang dalam. Sakit kepala yang tajam tiba-tiba menyerangnya. Ada seorang pria tua yang selalu membukakan pintu untukku. Dia selalu memanggilku, Ibu. Namanya Pak Budi. Hati Fajar terbelah. Di satu sisi, ia ikut senang karena ini adalah tanda pertama kembalinya ingatan Ayu. Namun di sisi lain, sengatan cemburu dan ketakutan yang dingin menjalari hatinya. Sedan mewah, seorang supir pribadi bernama Pak Budi, semua itu adalah petunjuk jelas bahwa Ayu berasal dari dunia yang sangat berbeda, dunia yang tak mungkin bisa Fajar jangkau dengan gaji karyawan Indomaretnya. Ia mulai dihantui pertanyaan yang menyakitkan. Jika Ayu kembali menjadi dirinya yang asli, apakah wanita yang terbiasa dengan kemewahan ini masih akan sudi menatapnya? Apakah kebahagiaan mereka yang dibangun di atas mie instan dan es krim murah akan menguap begitu saja? Ketakutan terbesar Fajar menjadi kenyataan beberapa hari kemudian, dengan cara yang lebih brutal dari yang ia bayangkan. Siang itu, Fajar sedang menyapu halaman depan Indomaret, membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam yang sama persis seperti yang mereka lihat di dealer berhenti tepat di seberang jalan. Jantung Fajar berdebar kencang. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja batik rapi dan celana bahan turun dari kursi pengemudi. Wajahnya tampak cemas dan lelah, matanya menyapu ke sekeliling dengan penuh harap. Pria itu adalah Pak Budi. Setelah berminggu-minggu mencari majikannya yang hilang tanpa jejak, seorang informan memberinya petunjuk bahwa sosok yang mirip dengan majikannya terlihat di sekitar area ini. Tepat pada saat itu, Ayu, atau Erna, keluar dari gang kosan. Ia hendak pergi ke warung sebelah untuk membeli sabun cuci yang Fajar minta.
Melihat sosok wanita yang sangat ia kenal itu, meski dengan pakaian yang jauh lebih sederhana, mata Pak Budi melebar tak percaya. Bu Erna, seru pria itu dengan suara bergetar, setengah berlari menyeberang jalan. Nama itu menghantam Ayu seperti sambaran petir. Erna, ulanginya dengan suara lirih, seolah menguji nama itu di lidahnya. Seketika, bendungan di kepalanya jebol. Kilasan-kilasan gambar yang tajam dan jelas membanjiri pikirannya tanpa ampun. Sebuah ruang rapat yang dingin dengan meja kayu panjang, tangannya yang sedang menandatangani tumpukan dokumen penting, sebuah rumah megah yang terasa kosong dan sepi, dan yang paling menyakitkan, wajah seorang pria yang tersenyum lembut padanya di sebuah foto pernikahan almarhum suaminya. Semuanya kembali. Saya, Erna Wijoyo, desisnya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ingatannya telah kembali seutuhnya. Ia menatap Pak Budi yang kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh kelegaan, lalu pandangannya beralih pada Fajar, yang berdiri mematung dengan sapu di tangannya. Tatapan Erna kini berbeda total. Bukan lagi tatapan Ayu yang polos, manja, dan bergantung padanya. Ini adalah tatapan Erna, seorang direktur perusahaan, seorang janda kaya yang terbiasa memegang kendali. Matanya kemudian menyapu sekelilingnya dengan kesadaran baru, gang sempit yang becek, tembok kos-kosan yang kusam, dan Fajar, pria yang telah merawatnya, kini terlihat begitu kecil dan asing dalam balutan seragam Indomaret birunya. Kenyataan yang pahit menghantam mereka berdua seperti dinding. Bagi Erna, beberapa minggu terakhir ini terasa seperti demam panjang yang aneh. Bagi Fajar, ini adalah akhir dari mimpi indahnya. Pria yang tadinya adalah pahlawan bagi Ayu, kini hanyalah seorang karyawan minimarket miskin di mata Erna Wijoyo. Bu, syukurlah ibu selamat. Mari kita pulang, Bu, ajak Pak Budi dengan lembut, membukakan pintu belakang mobil untuknya. Erna mengangguk pelan, masih sedikit linglung oleh banjir memori. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh sekali lagi pada Fajar. Tak ada kata yang mampu terucap. Hanya ada tatapan yang rumit, campuran antara rasa terima kasih yang kikuk, kebingungan, dan yang paling menyakitkan bagi Fajar jarak. Fajar hanya bisa berdiri diam, mematung, melihat mobil mewah itu melaju pergi, membungkus kembali wanita yang dicintainya ke dalam dunianya yang gemerlap, dan meninggalkan lubang besar yang menganga dan menyakitkan di hatinya. Kesedihan itu begitu pekat, lebih kelabu dan dingin dari senja saat mereka pertama kali bertemu. Erna kembali ke dunianya, dunia yang terasa asing meski seharusnya akrab. Rumahnya yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang dingin terasa lebih seperti museum daripada sebuah rumah. Para asisten rumah tangga menyambutnya dengan tundukan hormat dan panggilan, Ibu Direktur. Sebuah sapaan yang kini terdengar begitu formal dan berjarak. Di atas meja kerjanya, tumpukan dokumen dan jadwal rapat yang pada telah menunggunya, menuntut perhatiannya kembali sebagai pemimpin Erna Wijoyo Corporation. Ia mengenakan kembali setelan kerjanya yang mahal, menata rambutnya dengan sempurna, dan memasang topeng wanita karir yang tangguh dan dingin, topeng yang telah ia kenakan sejak kematian suaminya. Namun, sesuatu telah berubah secara fundamental di dalam dirinya. Di tengah rapat dewan yang membosankan, saat para manajer mempresentasikan grafik keuntungan, pikirannya justru melayang pada semangkuk mie instan rasa kari ayam yang ia bagi dua dengan Fajar di lantai kamar kos yang dingin. Saat ia hendak menandatangani cek bernilai miliaran rupiah, yang terbayang di benaknya adalah binar bahagia di mata Fajar saat berhasil membelikannya es krim coklat seharga Rp5.000. Kemewahan yang kini mengelilinginya terasa hampa dan tidak berwarna. Kebahagiaan yang ia rasakan sebagai Ayu, wanita sederhana yang menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, ternyata jauh lebih nyata dan menghangatkan jiwa. Ia akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kecelakaan itu tidak hanya mengambil ingatannya, tetapi juga telah meruntuhkan dinding-dinding pertahanan yang ia bangun di sekeliling hatinya. Bersama Fajar, ia tidak perlu menjadi Erna Wijoyo yang sempurna. Ia bisa menjadi Ayu, seorang wanita biasa yang bisa tertawa lepas, menangis tanpa malu, dan merasakan kasih sayang yang tulus tanpa embel-embel status atau kekayaan. Fajar telah melihatnya dalam kondisi paling rapuh dan tidak menghakiminya. Pria itu merawatnya dengan hati, bukan dengan uang. Sementara itu, Fajar kembali menjalani rutinitasnya dengan hati yang remuk. Kamar kosnya yang dulu terasa hangat oleh kehadiran Ayu, kini kembali menjadi penjara sepi yang menyiksa. Setiap sudut ruangan, kasur tempat mereka berbagi cerita, jendela tempat Ayu sering melamun, semuanya meneriakkan kenangan yang menyakitkan. Ia bekerja seperti robot, senyumnya semakin sulit untuk dipaksakan. Setiap hari ia hidup dalam penantian yang cemas, menunggu panggilan telepon dari polisi atau pengacara Erna yang mungkin akan menuntutnya atas penculikan atau kelalaian.
Ia sudah pasrah. Baginya, kebahagiaan itu memang hanya mimpi singkat yang tak pantas ia dapatkan. 1 minggu berlalu tanpa kabar. Suatu sore yang sibuk, saat Fajar sedang fokus menata kaleng-kaleng sarden di rak, bel elektronik di pintu Indomaret berbunyi nyaring. Seperti biasa, Fajar menoleh dan mengucapkan kalimat andalannya dengan suara datar dan tanpa emosi. "Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja." Kalimatnya terputus di tengah jalan. Napasnya tercekat. Di ambang pintu, berdiri Erna. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana, melainkan setelan kerja berwarna navy yang sangat elegan, membuatnya terlihat sangat cantik, berwibawa, dan jauh. Jantung Fajar mulai berdebar tak karuan, campuran antara rasa rindu yang meluap dan ketakutan akan penghakiman. Mengabaikan tatapan heran dari pelanggan lain dan kasir, Erna berjalan lurus mendekati Fajar yang berdiri kaku di lorong produk kalengan. "Fajar," panggil Erna, suaranya terdengar lembut namun tegas. "Iya, Bu Erna," jawab Fajar tergagap, menundukkan pandangannya ke lantai. "Aku bukan lagi Ayu," kata Erna, memaksa Fajar untuk menatap matanya. "Aku adalah Erna Wijoyo, seorang janda, dan seorang bos. Itu adalah duniaku, kenyataanku. Dan aku sudah memutuskan untuk kembali menjalankan perusahaanku." Setiap kata yang diucapkan Erna terasa seperti palu yang menghantam sisa-sisa harapan di hati Fajar. Inilah akhirnya. Ini adalah ucapan selamat tinggal yang formal. "Tapi," lanjut Erna, dan seulas senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya, "saat aku menjadi Ayu, aku menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupku. Aku menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya ada saat aku bersamamu." Fajar mengangkat kepalanya, matanya membelalak tak percaya. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Aku ingin berterima kasih karena kamu sudah menabrakku," kata Erna, sebuah kalimat absurd yang membuat Fajar semakin bingung. "Mungkin kamu melakukan kesalahan, mungkin kamu takut. Tapi di atas semua itu, kamu memberiku sesuatu yang tak ternilai, kebaikan yang murni. Kamu merawatku saat aku bukan siapa-siapa. Kamu membuatku bahagia dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uangku." Erna mengambil satu langkah lebih dekat, menutup jarak di antara mereka. Ia mengulurkan tangannya yang lentik. "Aku akan kembali menjadi bos, Fajar. Aku harus. Tapi aku tidak mau kembali ke kehidupanku yang sepi. Aku ingin kamu ada di sana bersamaku. Bukan sebagai karyawan atau orang yang berutang budi, tapi sebagai Fajar. Pria yang membuatku tertawa karena leluconnya yang payah dan tahu persis es krim coklat kesukaanku. Maukah kamu memulai cerita baru denganku, dengan Erna?" Air mata haru yang hangat akhirnya menggenang di pelupuk mata Fajar, mengaburkan pandangannya. Ia menatap tangan Erna yang terulur, lalu menatap wajah cantik wanita yang telah merebut hatinya. Di tengah rak-rak Indomaret yang menjadi saksi bisu kehidupannya yang monoton, sebuah kebahagiaan yang tak pernah berani ia impikan kini terhampar nyata di hadapannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Fajar menyambut uluran tangan itu. Genggamannya terasa hangat dan nyata. "Saya mau, Erna." Di antara bunyi mesin kasir, aroma roti yang baru dipanggang, dan sapaan, "Selamat berbelanja," cinta mereka yang lahir dari sebuah tabrakan, dibesarkan dalam kesederhanaan kamar kos, dan diuji oleh pahitnya kenyataan, akhirnya menemukan jalannya. Bukan lagi sebagai karyawan minimarket dan wanita amnesia, tapi sebagai Fajar dan Erna, dua insan yang siap membangun kebahagiaan sejati bersama. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.